kan para pemuda sekarang ini kan difasilitasi dengan sosmed. Untuk itu solusi apa yang abang bisa sampaikan terkait Sumpah Pemuda ini? Ya, baik. Kembali lagi bersama kami di Suku Hati. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Kakanda Imran Ibrahim selaku Ketua Umum IPPB Kupang. Dan juga telah hadir teman kita Abang Muller. Abang Muller ini biasa dipanggil, itu nama samarannya itu Berontak. Entah kenapa berontak itu tidak tahu. Mungkin ada makna di balik kata berontak itu. Pada momentum kali ini kita coba mengajak Ketua Umum Ikatan Pemuda untuk berdiskusi terkait Sumpah Pemuda. Karena ini momentum Sumpah Pemuda, kita coba mengajak Ketua Umum untuk berdiskusi terkait Hari Sumpah Pemuda ini, yang sejak 92 tahun yang lalu telah disakralkan. Pada momentum 28 Oktober ini kita sebagai pemuda mengenang kembali masa-masa Sumpah Pemuda itu. Oke, mungkin langsung saja kepada Ketua Umum IPPB, silakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita diberi anugerah yang sangat sempurna oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan hari ini kita saling berbagi, kita saling menyapa, dan kita saling berdiskusi tentang semangat pemuda 2020. Baik, berbicara tentang pemuda, jauh sebelum itu Pramudia Anatur menyatakan bahwa sejarah dunia, sejarah bangsa adalah sejarah orang muda. Ketika orang muda itu mati rasa, maka matilah sebuah bangsa. Oleh karena itu, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita kenal dengan NKRI, memiliki semangat pemuda yang luar biasa. Karena hari ini kita lihat bersama bahwa hari ini adalah momentum Sumpah Pemuda, di mana kita refresh kembali semangat kaum muda waktu itu dalam menyongsong atau memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, teman-teman channel Suku Hati yang kami mulia dan kami hormati. Sekitar 92 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, pemuda Indonesia berkumpul untuk menyatukan satu gagasan, untuk menyatukan satu tekad, mensatukan satu janji dan satu ikrar untuk sama-sama membangun bangsa ini. Kita kenal John Ambon, John Sumatera, John Timur menyatu untuk bagaimana bertekad untuk membangun bangsa ini ke depan. Oleh karena itu, dalam momentum hari ini mari kita menjiwai semangat mereka agar kita tetap membuat suatu perubahan yang besar untuk negeri yang kita cintai ini. Baik, teman-teman yang kami banggakan, pada kesempatan momentum ini sebagai channel Suku Hati yang selalu memberikan kontribusi dialog-dialog tentang pemuda, tentang mahasiswa, tentang kemanusiaan, yang penting dialog-dialog yang bermanfaat bagi seluruh penonton setia YouTube Indonesia, bahkan di luar negeri. Baik, pada kesempatan ini kami sedikit berbincang tentang pemuda, di mana sebelum itu Insinyur Soekarno sudah menyatakan bahwa jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Karena hari ini kita rayakan Sumpah Pemuda karena sejarahnya cukup panjang dan pengorbanan pemuda waktu itu cukup panjang, di mana jauh sebelum kemerdekaan, seperti yang saya jelaskan tadi, pemuda sudah bertekad untuk bagaimana bersatu. Jadi menurut saya begini, teman-teman,
untuk membuat sebuah perubahan itu kita harus bersatu. Artinya bahwa tidak ada persatuan tanpa kita bersatu. Tidak ada perubahan tanpa kita bersatu. Satu. Karena perubahan itu ada, kekuatan itu ada apabila kita bersatu. Ketika kita sudah bersatu, maka kita sudah bisa buat sebuah perubahan. Tidak ada perubahan tanpa persatuan. Oleh karena itu, bersatunya pemuda waktu itu bagaimana untuk membuat perubahan negeri ini, bagaimana berupaya untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Di mana kita lihat bersama peristiwa Rengas Dengklok, pemuda bersatu untuk menculik Bung Karno untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang Indonesia, kita tidak lepas dari bicara kaum muda. tentang kaum. Nah, menjadi pertanyaan hari ini, lantas apa yang harus kita laksanakan sebagai pemuda di era milenial ini? Apakah kita hanya membangga-banggakan sejarah masa lampau, pemuda masa lampau? Namun hari ini kenyataannya apa yang kita lakukan sebagai pemuda hari ini? Apa yang kita lakukan untuk bangsa kita sendiri? Karena pemuda adalah gerakan perubahan, pemuda adalah kontrol sosial, dan pemuda adalah pemimpin masa depan. Masa depan negara, masa depan bangsa ke depan tergantung pemuda hari ini. Maka saya sering menyatakan bahwa kita sering mendengar sebuah ungkapan bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah kuntum bunga mawar misalnya. Ya. Artinya bahwa apakah kata ini hanya sekedar pemanis kata atau hanya sekedar tulisan-tulisan yang terpampang di media, atau kata ini adalah sebuah makna yang harus kita laksanakan dan harus kita realisasikan ke alam nyata? Tentu jawabannya berada di pundak kita masing-masing. Karena setiap pemuda itu memiliki beban moral untuk bagaimana bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara. Kenapa? Jauh sebelum ini, pada video-video yang lalu saya menjelaskan bahwa sebagai seorang pemuda, sebagai seorang manusia, kita adalah makhluk sosial yang bagaimana harus bermanfaat kepada sesama kita, harus bermanfaat kepada bangsa dan negara. Jika kita hidup tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, lebih baik mati saja. Jadi melihat fenomena hari ini, bagaimana tanggapan Abang Muller, bagaimana tanggapan Adinda Abaldi tentang pemuda hari ini? Mungkin supaya kita bisa berdiskusi, saya ingin bukan saya sendiri yang menyampaikan atau berkata-kata tentang pemuda, tapi kita saling berdiskusi bagaimana pemuda hari ini dan apa upaya yang kita lakukan untuk menyongsong Hari Sumpah Pemuda ini. Mungkin dari Abang Abaldi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari saya terkait momentum Sumpah Pemuda ini, kita mesti mempertanyakan diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita kontribusikan terhadap bangsa dan negara ini? Paling tidak terhadap lingkungan sekitar itu, apa yang telah kita berdedikasikan terhadap itu. Kembali lagi pada seperti Abang Imran tadi mengatakan, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu statement seorang presiden pertama kita, Bung Karno. Beliau sangat berambisi untuk memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu kita membicarakan kemerdekaan tidak terlepas dari yang namanya perjuangan. Nah, perjuangan inilah waktu itu para pemuda itu mereka selalu
saja memberikan motivasi-motivasi kepada teman-temannya agar mereka itu turut andil dalam kontribusi terhadap bangsa dan negara ini, tentunya untuk masa depan bangsa dan negara ini. Nah, terkait kedepannya bangsa dan negara ini, itu tentunya kembali pada kita yang pada momentum ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu kita pertanyakan kembali pada diri kita, apa yang sudah kita kontribusikan terhadap bangsa dan negara kita, paling tidak lingkungan kita. Mungkin dari saya begitu dulu Abang, saya kembalikan Ya Abang. baik ya, terima kasih kepada Abal D Saputra atau Abal yang sudah menyampaikan idenya. Paling tidak saya mengingat sebuah bahasa bahwa sebenarnya kita sebagai seorang pemuda itu kita jangan mempertanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi kita harus mempertanyakan apa yang sudah kita berikan kepada negara. Karena semangat pemuda lah mengantarkan negara pada masa kemerdekaan. Sehingga kita pemuda hari ini juga harus tetap menjaga dan melestarikan kemerdekaan ini. Karena hari ini bukan lagi zaman penjajahan seperti yang kita lihat, tapi hari ini terjadi penjajahan gaya baru. Artinya bahwa kita masih dijajah dengan teknologi, kita masih dijajah dengan TikTok, dan kita masih dijajah oleh Facebook, WA, dan sebagainya. Artinya kita berbicara terkait konteks Abang ya? Ya, maksudnya Tidak begini. menyudutkan begitu. Maksudnya begini. Sehingga pemuda terus ambil alih dalam permasalahan ini. Ya. Karena semakin majunya perkembangan iptek, maka ini menjadi bumerang untuk pemuda untuk berekspresi. Karena hari ini pemuda tiap hari hanya kesibukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada semangat untuk bagaimana berkontribusi untuk bangsa dan negara. Sehingga sebagai pemuda yang hidup di era milenial ini, yang penuh dengan segala kecanggihan ini, maka idealisme kita harus dijaga. Karena harta yang paling mulia adalah idealisme para pemuda. Dan hari ini apabila pemuda sudah kehilangan idealismenya, maka kita tunggu saja kehancuran. Karena idealisme adalah satu-satunya harta yang paling berharga buat pemuda untuk bagaimana bertekad dan selalu senantiasa berguna untuk bangsa dan negara. Jangan sampai ketika idealisme kita dibeli, kita rela mengorbankan negara kita rela mengorbankan diri kita hanya untuk mendapatkan sesuatu yang hanya sekejap saja. Oleh karena itu, dalam momentum Sumpah Pemuda ini, mari kita bertekad, kita bersatu untuk bagaimana membangun bangsa Indonesia ke depan lebih bagus lagi. Karena sekarang kepentingan kaum elit politik atau kita sebut dengan kaum oligarki, di mana kepentingan mereka hanya tidak membangun bangsa, namun untuk kepentingan perut mereka. Sehingga jauh sebelum itu sang proklamator Bapak Kemerdekaan Soekarno menyatakan bahwa perjuanganku adalah sangat mudah karena melawan penjajah, mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian, perjuangan kita hari ini sangat sulit karena kita melawan bangsa kita sendiri. Maka sebagai seorang pemuda, kita harus selalu kontrol sosial untuk bagaimana senantiasa memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara. Oke. Atau bagaimana dengan tanggapan Abal atau Abang Murel tentang kondisi pemuda hari ini? Tadi seperti Abang yang sampaikan, pada momentum Sumpah Pemuda ini banyak sekali kaum muda di era milenial ini yang mendapatkan banyak sekali hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itulah yang menjadi salah satu faktor kepada mereka sehingga mereka itu melupakan sejarah-sejarah bangsa. Tentu ini sangat memperhatikan gitu Abang. Mungkin Abang Muler ada 1 dan 2 kata terkait
peran pemuda di era milenial ini? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya harap untuk mengenang pejuang pemuda di tahun 92 tahun yang lalu, saya rasa terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya kita tidak perlu harus melupakan semua pejuang daripada darah muda yang sudah terjadi di 92 tahun lalu. Namun untuk diri saya sebenarnya ada sedikit Kejanggalan. sedikit yang kita lupakan pejuang itu. Contohnya seperti yang kita lihat yang tadi Abang sudah katakan bahwa ada TikTok yang sudah menguasai Jadi negeri mungkin kita. itu yang menjadi salah satu Itu yang mungkin tantangan bagi tantangan kita. bagi darah muda untuk kita lanjutkan, untuk mengingatkan kembali kejadian-kejadian itu. Itu yang mungkin membuat kita melupakan sedikit, meleset daripada pejuang pemuda dari 92 tahun lalu. Nah, mungkin dalam momentum ini kita coba untuk mengingatkan teman-teman kembali begitu. Ya. Bagaimana, Bang? Ya baik, seperti yang saya jelaskan tadi dan sudah ditanggapi oleh Abang Murel. Jadi zaman ini kita seakan-akan dijajah oleh globalisasi. Karena kita punya jiwa muda, punya kekuatan dan punya ide yang bagaimana kita gunakan untuk membangun bangsa. Namun banyak pemuda yang mensalahgunakan kekuatan pemuda ini. Kita hidup di dalam ruang-ruang kecil, kita hidup dalam dunia globalisasi ini, dunia modern ini, banyak manfaatnya di zaman modern ini untuk bagaimana kita kontribusi untuk negara. Tapi kita salah menggunakan gadget kita atau HP kita. Kita salah menggunakannya, bahkan kita membuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu dalam momentum hari ini, mari kita bersatu, karena tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan tidak ada perubahan tanpa kekuatan. Jika kita sudah bersatu, maka kita memiliki kekuatan. Jika kita sudah memiliki kekuatan, maka kita bisa bergerak dan membuat perubahan. Oke, Abang. Sehingga kita mulai dari diri kita mulailah gerakan revolusi dalam diri kita sebagai diri pemuda. Kita melakukan revolusi karena salah satu senior Abang Zakaria Sali, dia menyatakan bahwa kita harus melakukan sebuah revolusi. Yang pertama, revolusi diri. Kita harus revolusi diri kita. Yang kedua adalah revolusi organisasi, dan yang ketiga adalah revolusi peradaban. Jika kita menginginkan membuat perubahan, namun diri kita saja tidak mau berubah, maka jangan harap perubahan itu akan datang. Karena mulailah diri kita, mulailah lingkungan kita, maka perubahan itu dengan sendirinya akan terrealisasikan. Nah, ini saya mau bertanya, Bang, terkait perannya seorang pemuda Ya. di era milenial ini. Mungkin apa yang menjadi solusi Abang untuk, kan para pemuda sekarang ini kan difasilitasi dengan sosmed. Untuk itu solusi apa yang Abang bisa sampaikan terkait Sumpah Pemuda ini, pemuda-pemuda ini, kontribusi apa yang dia bisa lakukan, atau dengan cara apa, kontribusi seperti apa yang bisa mereka lakukan di era milenial ini? Kita tidak pungkiri bahwa hari ini